Tahun ini pemerintah dan DPR sepakat memberikan penyertaan modal negara sebesar lebih dari 67 triliun rupiah untuk sejumlah BUMN di tengah banyaknya kasus negatif yang menimpa perusahaan BUMN seperti kasus gagal bayarnya Waskita Karya, permintaan penundaan bayar hutang Wijaya Karya hingga korupsi yang marak terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN belakangan ini. Apa komentar Anda mengenai penyuntikan modal di tengah banyaknya sorotan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Mesti mengingat-ingat kembali alasan adanya BUMN. Sepanjang saya tahu, BUMN itu untuk menjalankan fungsi strategis, untuk melakukan apa yang diabaikan atau belum menjadi sesuatu yang menarik bagi swasta untuk terlibat. Jadi pemerintah harus selektif mana fungsi-fungsi atau mana kegiatan yang sudah dijalankan swasta secara efisien. Seharusnya BUMN keluar dari situ. Hanya kalau swasta tidak mampu atau tidak mau melakukan, tetapi masyarakat membutuhkan, negara membutuhkan, maka disitulah BUMN beraktivitas. Mengenai angkanya itu tergantung daripada kebutuhan dari BUMN yang dianggap strategis, bukan untuk mencari keuntungan BUMN itu, tapi sebagai fasilitator murni dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, mendukung pembangunan. Demikian masukan saya. Jadi bukan angkanya, tapi pemanfaatan yang lebih utama. Pemerintah sebagai pemegang saham tentu bisa saja untuk menambah sahamnya di sebuah perusahaan milik negara dengan tujuan pengembangan perusahaan tersebut, atau dengan tujuan juga supaya kalau itu perusahaannya sudah IPO, sudah public company, supaya tidak terdelusi oleh pasar gitu ya. Tetapi memang jangan sampai penyertaan modal negara ini tidak diawasi oleh DPR, baik secara jumlah maupun rencana pasti atas anggaran yang diberikan sebagai PMN. Karena jika tidak, maka kita akan selalu melihat kinerja yang dihasilkan oleh para direksi dan komisaris abal-abal ini, oknum abal-abal ini, tidak ada kemajuan terhadap perusahaan tersebut, baik dalam bentuk peningkatan aset maupun peningkatan revenue. Justru dia terselamatkan, rasio hutangnya menjadi lebih baik. Karena apa? Bukan karena kinerja, tapi karena adanya tambahan penyertaan modal negara. Di rasio hutangnya membaik bukan karena kinerja direksinya yang cerdas, yang dandan rapi, itu bukan, tetapi karena ada penyertaan modal negara. Dan kadang-kadang bukan untuk public obligation juga. Nah, oleh karena itu DPR harus jeli melihat kemana uang ini diberikan, berapa jumlahnya, dan digunakan untuk apa. Saran saya sebagai masyarakat, kalau ada perusahaan yang diberikan PMN, maka layak komisaris dan direksinya juga ditinjau untuk diganti. Contohnya seperti Antap, ada korupsi 47,1 triliun. Kita bertanya, sebenarnya perwakilan pemerintah untuk mengawasi kinerja direksi di situ tuh apakah ditunjuk orang yang mampu, atau ini oknum abal-abal semua yang duduk di sana itu sampai terjadi korupsi 47,1 triliun dugaan ya, juga korupsi itu gitu. Apa mereka cuma main golf doang, kerjaannya dibayar pakai uang rakyat? Terima kasih. Saya juga bingung pemerintah melihat BUMN yang kinerja yang tidak bagus, sehingga apa merugi atau menguap saya tidak tahu, tapi yang jelas sampai gagal bayar itu. Sistem auditnya bagaimana oleh pemerintah? Kan harus ada namanya aja PT kan, harus sistem audit harus ada. Nah terus kalau dia sistem audit kan artinya laporannya bagaimana, kan begitu. Dan notabene perusahaan-perusahaan ini kayak Waskita Karya, Wijaya Karya ya gitu ya, itu kan mengerjakan proyek-proyek pemerintah juga. Nggak mungkin dari pemerintah itu misalnya budgetnya misalnya
ambil aja 1M, tapi pengerjaannya nanti 1,2 M gitu. Kan nggak mungkin. Pasti kan sudah dihitung semuanya, termasuk membayar karyawan, membayar orang pekerja itu kan. Jadi misalnya 1,5 M, misalnya seperti itu. Nah sekarang masalahnya tuh, kenapa kalau swasta mengerjakan tuh dia tetap survive, bisa untung. Nah kenapa kalau BUMN tidak untung? Nah sekarang pemerintah mau ngasih duit suntikan untuk menambah modal. Nah sampai kapan? Kan begitu. Nah sekarang ininya pimpinan kayak begitu, tidak becus kayak begitu. Saya sebutkan mereka tidak becus kayak begitu tuh. Yang nerima gaji gede-gede, ratusan juta kayak begitu per bulan kan begitu kan? Bahkan mungkin eman kan begitu. Nah ini evaluasi ini dikeluarkan orang-orang kayak begini itu. Kalau pemerintah saya siap untuk ini ikut di dalam ini BUMN, begitu aja. Saya dapat informasi begini, bahwa waskita itu memang harus memakai uangnya sendiri untuk proyek-proyek pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah kepadanya. Jadi dia itu merugi, itu dikorbankan jadinya dia. Seperti begitu. Jadi jadi dia harus nalangin sendiri, cari uang sendiri untuk proyek yang diberikan oleh pemerintah. Seperti begitu yang saya dapat informasinya. Maka dari itu dia negatif. Ya, jadi mesti tahu dulu ininya, masalahnya dulu gitu. Jadi mesti jelas dulu, mesti bening dulu, baru tahu mana kiri mana kanan. Terima kasih ya. Nah, waskita itu kan BUMN harusnya dia kuat ya, perusahaan kuat sebetulnya. Cuman betul kata yang sebelum saya tadi Pak siapa, memang jangan terlalu negatif dulu. Tapi yang harus kita perbaiki itu sebenarnya hulunya ini. Keuangannya selama ini dia mengerjakan proyek-proyek pemerintahan itu dikemanakan gitu sih. Lebih ke perbaikan finansialnya aja. Dia megang kendali proyek-proyek pemerintahan, uang dari pemerintahan, nah perputarannya seperti apa sampai harus disuntik kembali gitu. Sebenarnya bukan negatif sih, kita harus saling mengecek aja finansialnya ini kemana, kok bisa BUMN sebesar ini harus suntik lagi di akhir tahun ini yang notabene 2024 ya, kampanye dan lain-lain. Nah, jadi orang wajar-wajar aja sih berpikir negatif ya, karena saat ini kan banyak orang untuk membutuhkan biaya kampanye. Di luar pemikiran finansial yang harus diperbaiki. Proyek besar dipegang waskita, tapi waskita butuh dana. Saya juga kurang paham sih sebenarnya seperti itu. Paling itu aja. Uang nenek moyang BUMN yang bangkrut karena berjamaah yang berebut. Nah gitulah bangsa kita dong. Ini susah. Udah budaya. Kita punya hukum membre. Kenapa mereka berani? So uang negara kan nggak ada pemiliknya. Karena sekarang Erick Thohir dia nggak mau pusing, dia nggak mungkin pasang badan, nanti dia dibusuin. Terserah deh, mau ngerampok ya pakai terserah. Nah gitu jadi kacau. Akhirnya saling nuduh. Akhirnya makan-makan bagi-bagi lah. Gitulah akibatnya gitu. Lumayan bagi-bagi bancakan. Itu BUMN kan pernah saya bilang mestinya hanya melakukan kegiatan bisnis yang strategis buat negara. Kalau swasta sudah masuk, BUMN harus meninggalkan bisnis itu. Kecuali di daerah-daerah tertentu misalnya yang tidak mau dijangkau sama swasta. Kalau sekarang ini ya karena jadi bancakan, jadi tempat merampas uang untuk partai, untuk pribadi. Makanya saya pikir itu mesti BUMN dibubarkan lah, yang nggak perlu, jangan dijadikan sapi perah. Terima kasih. Nih kalau mesti disubsidi terus, mendingan dibubahin aja Pak. Buat apaan? Kita bayar pajak itu kan besar juga ya rakyat Indonesia. Tapi masih memblokin badan usaha milik negara, mendingan nggak usah biarin aja BUMN. Daripada pajak itu disalahgunakan gitu Pak, sayang. Dengan buat bantu orang miskin apa gitu Pak ya. Iya. Itu kan pasti ada korupsinya kalau menurut saya sih. Apalagi kayak waskita segala macam. Masa masih nombok sih, kan aneh. Kita nggak belajar dari Malaysia atau negara lain gitu Pak ya. Di negara
negara lain itu BUMN udah nggak ada yang rugi. Harusnya Indonesia bisa mencontoh gitu. Pak Jokowi itu udah baik, sayangnya tuh menurut saya sih kurang tegas gitu, berani ngelawan bawahannya yang nggak benar gitu. Coba contoh Aquino atau contoh Nelson Mandela atau Fidel Castro harus sedikit agak keras gitu. Kalau nggak bisa beres masalah itu. Tapi saya pikir tentu kita membahas ini kita harus bandingkan dengan tahun lalu, bahwa yang disuntik itu berapa besar, apakah terjadi pengurangan atau enggak. Juga harus melihat dari sudut fair ya. Karena saya juga yakin dari Menkyu juga memberikan atau menganggarkan dana yang sewajarnya. Karena kita tahu contoh seperti Garuda nggak ada pilihan. Itu pemerintah harus. Nah, yang lebih penting di sini dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai Kementerian BUMN itu langkah dia harus terus dilakukan, yaitu pembersihan. BUMN yang entah anak cucu cicit itu harus pangkas, dan itu bisa dilihat data itu. Lantas kedua apa? Kalau ternyata ada perusahaan BUMN yang benar-benar yang sudah tidak menghasilkan, itu jangan disuntik. Itu tentu harus fair, dan saya kira banyak pengamat yang bisa akses ke data itu. Jadi kita harus mengatakan yang harus dilakukan terhadap yang berbau-bau korupsi itu pemerintah harus tegas. Yaitu kembali kita bicara masalah undang-undang itu yang pemiskinan dan lain-lain. Saya sebenarnya sangat menyayangkan ini menunggu DPR ini apakah berapa lama mereka baru membahas. Ini apakah Presiden Jokowi ini harus menggunakan perpu untuk gertak-gertak atau apa sih? Atau jangan-jangan periode ini ya sampai Pak Jokowi selesai, mungkin periode Presiden berikutnya yang melanjutkan itu baru akan fokus di hukum, barangkali. Saya juga nggak tahu. Tetapi faktanya kalau kita bahas hari ini mengenai penyuntikan dana, tentu kita nggak bisa serta-merta langsung menyalahkan. Saya pikir itu harus dilihat yang wajar. Kalau angkanya semakin turun, saya pikir memang masih harus. Kira begitu. Iya, jadi pemerintah itu memang serba susah. Kacurin dana, gimana dia bisa teruskan. Tapi kalau dikacurin dana yang tikus-tikusnya nggak diberantas, nggak disiapin sistemnya, ya soal korupsi lagi lah. Artinya begitu, lingkaran setan. Mana dulu yang mau diberesin? Sebagian masyarakat sih mungkin udah apatis ya Pak ya sama negara ini. Nah, cuma melihat kalau yang BUMN yang seperti gini gampang, tinggal suntik dana. Padahal tuh yang bayar pajak itu semua rakyat. Sudah bayar pajak, diuber-uber, yang udah benar pajaknya ya dikorek-korek terus ya. Para pejabat yang melakukan korupsi juga nggak dibuat efek jerah. Mau bikin undang-undang perampasan aset para koruptor juga kayaknya putus di tengah jalan. Jadi saya melihat negara ini sebenarnya luar biasa kemampuannya ya kalau dijalankan dengan kesepakatan semua pihak gitu. Tapi kalau dengan cara seperti begini ya, maupun siapapun pemimpinnya, kalau nggak ada keberanian, ketegasan gitu ya, kayak negara-negara yang supremasi hukumnya dijalankan ya, mau bilang negara komunis, negara sosialis, negara maju, maka Indonesia pasti akan ya maju sih maju ya, cuman begitu yang maju ya pejabat-pejabat ya, yang cuma bisanya korupsi, nanti dihukum 5 tahun, remisi, bebas, uangnya masih banyak di negara-negara, mungkin negara-negara Swiss. Yang kasihan ya rakyat-rakyat jelata gitu loh. Jadi memang mesti ada satu komitmen dan kesadaran ya dari semua para pejabat ya. Untuk apa sih korupsi sampai kayak seperti begitu loh, kalau dia nggak berbuat sesuatu yang baik buat negara ini, buat negara bangsa, kemajuan semua pihak gitu loh. Ya, makasih. Itu udah rahasia umum ya Pak ya. Dulu BUMN ya, yang saya bingung tuh sekarang kan udah zamannya Pak Jokowi. Terus KPK, ada BPK, ada. Kok nggak ketangkep-tangkep ya Pak ya? Saya juga bingung lah. Nah itu juga Pak Erick Thohir juga, setahu saya juga ntar lagi beresin, tapi juga nggak ketangkep-tangkep dan nggak beres-beres. Sian amat sih di negara Indonesia tuh lahan untuk korupsi. Itu KPK, BPK itu harus ditegakkan. Hong Kong kurang gimana korupsi, mafia semua. Begitu ada KPK, bersih semua. Indonesia menjadi negara yang bersih. Kita pilih presiden yang bersih, yang benar.
Jadi saya penegak hukum ataupun penegak KPK, BPK ini itu kok banyak loh. Tapi korupsi makin banyak. Saya bisa kesimpulan bahwasanya saat beginilah saat maling teriak maling begitu. Mungkin arahnya ke sana lah gitu. Jadi yang pura-pura baik, tapi semuanya maling. Iya, saya kira itu suntik modal lagi ya sah-sah aja ya. Nah, mungkin dia mau main ke atas ya, size yang lebih gede. Masalah di kita ini transparansi ya. Tadi ngomong udah benar itu. Seperti bapaknya punya, karena BUMN nggak mungkin bangkrut. Jadi mereka bermewah-mewah di situ ya. Kita lihat Garuda, lihat apa segala macam. Yang paling bagus ini cuma sektor perbankan ya, BUMN, karena tuntutan transparansi yang sudah bagus. Itu aja masih ada. Mereka juga bermainnya gila-gilaan, MPL-nya tinggi, tapi ya nggak bakal bangkrut karena MPL nanti masalahnya yang di karya-karya ini loh. Kemudian kita sorotin ya, nggak usah jauh-jauh. Krakatau Steel itu dikasih monopoli, kenapa nggak pernah kinerja yang bagus sih? Malah rugi-rugi melulu. Itu dari dulu loh. Kemudian PLN juga monopoli ini energi. Kita ini rakyat membayar sektor energi dengan tarif yang cukup tinggi ya. Kenapa nggak ada inovasi, nggak ada efisiensi ya? Saya kira hal-hal begitu harus diungkap. Pak Erick Thohir juga jangan terlena dengan laporan-laporan keuangan. Kita tahu laporan keuangan bisa dibikin kok. Kita diatur ini sektor ini. Oh, kalau mau bagus performnya tinggal di setting kok. Gitu, makasih. Yang ini belum bayar utang, yang BUMN yang lain-lainnya ini udah disuntik lagi. Harusnya mesti diintrospeksi diri dong. Kalau perusahaan udah begitu ya jangan disuntik terus, dicari solusi kenapa bisa skor terus gitu. Ini kalau istilahnya kalau kayak begini jatuhnya kayak Dracula, di darah tetap dia masih ngisap darah terus. Satu-satunya jalan ya kalau saya bilang bikin hukum yang seberat-beratnya, kalau hukum mati. Karena apa? Terlalu karena kejadian ini rakyat kecil yang kena. Dia takut-takutin masalah pajak lah, punya ini, punya itu. Giliran yang atasannya nggak ada omongan apa-apa. Apa pejabat yang atas apa diperiksa apa? Enggak, saya rasa nggak ada yang berani. Kalau sama-sama pejabat saya rasa nggak ada yang berani ya. Mungkin berani sama rakyat biasa, rakyat kecil ditakut-takutin. Harusnya kita mesti mau jadi negara maju tuh bagaimana caranya. Yang disalahkan yang kena sasaran rakyat terus. Mungkin begini pertanyaan dulu Pak, disumpit ini untuk apa gitu loh. Karena kita kan perlu tahu, kan gini, perusahaan BUMN setahu saya, ataupun boleh kita lihat dari negara-negara lain begitu. BUMN kalau yang memang pada dasarnya dikelola dengan baik, apalagi kan beberapa di antara BUMN kita kan bersifat monopoli ya di dalam pengelolaan itu kan jelas itu pasti tidak perlu suntikan dana. Apa fungsi dari tujuan utama penyuntikan dana ini terlebih dahulu? Karena kan pada dasarnya kalau seperti saya bilang, kalau memang monopoli, contoh PLN, kereta api, atau udara sebelumnya ini, seperti Garuda dulu belum ada pesawat lain, itu kan boleh dikatakan semua dimonopoli oleh negara. Kalau yang namanya monopoli kan kita tahu semua Mas, itu semua dipegang oleh negara. Apapun bentuk investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN tersebut, itu tetap tidak akan mungkin merugikan negara. Karena monopoli, dan itu dibutuhkan oleh semua orang masyarakat di Indonesia. Maka itu jadi tidak akan mungkin, kalaupun dia memang perusahaan BUMN berhutang, tetap akan terbayarkan gitu loh. Dikelola dengan baik ya perusahaan-perusahaannya gitu. Karena saya nggak percaya kalau apalagi perusahaan-perusahaan negara ini kan milik negara ya. Kita lihat contoh seperti Singapura. Itu perusahaan negaranya itu luar biasa kekayaannya. Dia bisa investasi di mana-mana gitu. Nah, harusnya kita juga jauh melebihi kemampuan Singapura gitu perusahaan-perusahaan. Seperti Pak Erick Thohir bilang kan, ketika kalau sampai ini disatukan, itu kan menjadi BUMN yang sangat kuat negara ini gitu. Apalagi kita memiliki natural resources ya Mas, yang mana itu kan juga kelebihan dari negara kita gitu. Harusnya negara ini tuh luar biasa BUMN. Jadi tujuan suntik ini untuk apa? Kenapa contoh seperti waskita juga kan? Kenapa itu bisa sampai rugi sekian triliun? Padahal proyeknya semua diberikan oleh negara kepada waskita. Kenapa bisa sampai merugi itu pertanyaannya? Ya, kalau menurut saya sih singkat aja ya. Sebenarnya zaman sekarang ini ya, BUMN nggak diperlukan lagi karena dunia persaingan yang ketat sekarang.
banyak perusahaan swasta yang sudah sanggup mengerjakan proyek-proyek besar. Untuk apa pemerintah masih mau rugi-rugian hanya mempertahankan BUMN? Jadi menurut saya BUMN yang umpamanya sudah selama 3 tahun berturut-turut rugi, dilikuidasi aja, bubarkan aja, pertahankan BUMN. Karena sudah bukan zamannya lagi sekarang. Zaman sekarang aman persaingan. Mereka harus sanggup. Banyak sekali program gagal bayar. Apa mau dijual tidak laku, atau memang bayarnya tidak ada uang, atau karena utangnya sudah banyak, karena itu mau dijual pun tidak laku. Jadi kembali lagi kita bilang itu hal-hal klasik. Kita cuma sebagai rakyat ini minta pertanggungjawabannya, bagaimana lah mengolah, dalam arti kata ini pembantu presiden ini BUMN harus bertanggung jawab. Karena setiap perusahaan negara yang bangkrut itu sampai detik ini, enak saja mereka menutup, mengganti tanpa pertanggungjawabannya. Harusnya kalau misalnya mereka menjual atau menutup itu perusahaan negara itu, minimal mereka malu lah. Kalau sudah tidak bisa mengatur suatu perusahaan negara ini, lebih baik mundur lah kalau nggak mau dituntut oleh negara. Tapi bagaimana kita melihatnya nggak ada sampai detik ini. Enak saja mereka menjual, atau menjual mending ada yang mau beli, menutup saja. Dasarnya apa menutup? Pilotnya ada, tidak laporannya. Nah kembali lagi saya bilang, ini makanya harus diaudit semuanya itu. Pengelolaan negara kita ini, yang mereka punya decision maker mereka ini, jangan mereka mau buka ini mau buka itu enak karena uangnya ada, tapi giliran nggak ada. Nah sekarang mereka mengucurkan dana lagi, mantap saya bilang. Kalau mengucurkan dana lagi, nanti ujung-ujungnya begitu lagi, kita utang-utang lagi, tidak mampu bayar, kita mau jual tidak laku, gagal bayar, ya begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya, seperti Bapak tadi memang ibarat jurus di buah si malakama ya, tetapi memang harus ada target tahun depan, 2 tahun lagi seperti apa BUMN. Jadi tidak terulang lagi. Kalau Menteri BUMN sekarang itu mengganti pejabat, terus lebih baik atau tidak, seperti itu aja sih. Jadi sebenarnya mesti ada pertanggungjawaban moral ke masyarakat, karena itu kan dana masyarakat yang dipakai. Kalau perlu memang itu pejabat-pejabat, kalau dibilang BUMN-nya tidak bayar tapi pejabatnya hidupannya ya seperti kita lihat sendiri, harus diusut gitu. Jadi ada balance ya terhadap apa yang diambil keputusan, dan juga ada hal yang perlu dilakukan untuk keadilan masyarakat. Mending cari permasalahannya dulu, sebenarnya apa sih menyebabkan dia itu merugi, menyebabkan dia itu sampai gagal bayar. Kalau saya melihat itu kan, kalau ada proyek-proyek pemerintah kan dia yang nangani. Nah sekarang tingkat keefisienan apa atau tingkat korupsinya bagaimana? Itu dulu di publik. Kalau bisa, kalau cuma terus-terusan langsung dikasih dijawab nggak apa-apa, itu dia berpikir besok juga dia melakukan hal itu lagi. Oh nanti ini lagi disuntik dana sama pemerintah. Ingat, pemerintah itu dananya dari pajak, dari ngutang. Itu Bu, kalau saya itu berpikir harus dulu apa penyebabnya tuh. Ya terus saja, kalau ini saya berani, kalau saya dikasih ini kesempatan untuk itu, saya pastikan nanti dia untung. Karena itu semuanya itu sebenarnya masalah kinerja kok. Kinerja yang nanti misalnya di efisiennya bagaimana. Kalau ditanya sebagai rakyat, ini pajak yang dibayar oleh hasil keringat rakyat dipakai untuk subsidi BUMN. BUMN ini ada 2. Pertama, yang memang menguasai hajat hidup orang banyak, dia nggak boleh rugi. Oke lah, itu mungkin bisa disalurkan ke rakyat.
Tapi kalau BUMN yang jadi sapi perah yang dikorupsi oleh pejabat, itu layak memang untuk disuntik dana. Pajak yang dibayar dari rakyat dipakai untuk dihambur-hamburkan. Logik. Rasanya enggak. Kita ambil contoh aja BUMN Bank. Kita adu BCA sama BRI, BNI, Mandiri. Mana yang lebih efisien? Publik juga tahu gitu loh. Jadi jangan kalau itu BUMN memang tidak becus, tutup aja. Berarti swasta yang sanggup menggarap. Swasta aja lebih efisien. Kenapa BUMN nggak bisa? Karena mereka budaya kerja dilayani, bukan melayani. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.